Shanae. Alleluia, 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 alleluia. Selamat datang, Slava Isuzu Christu, Dominus Vobiscum, Shalom, bagi teman-teman semua yang sudah bergabung di Patristic 101, sebuah kelas yang berisi 7 pertemuan yang akan kita selenggarakan sampai nanti akhir Agustus, yang akan membahas tentang Bapak Gereja dan era patristik secara umum. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita akan buka dengan doa dalam tradisi Bizantin yang akan dipimpin oleh Mas Christian dan Bapak Alexander Kenes. Silahkan, Mas. Satu dalam doa. Kita juga menyatukan doa kita untuk arwah yang kita peringati setiap hari Sabtu. Kita juga masih dalam masa perkabungan atas Hagia Sophia. Mari kita berdoa. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Ya Raja Sorgawi, penolong, penghibur, dan roh kebenaran, yang hadir dimanapun dan yang memenuhi segala sesuatu, sumber segala yang baik dan pemberi hidup, datang dan tinggallah bersama kami, bersihkanlah kami dari noda dosa, dan selamatkanlah jiwa kami, yang maha baik. Amin. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunlah dosa-dosa kami. Ya Penguasa, maafkanlah segala pelanggaran kami. Yang Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami. Demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Gloria, you shall the Son and Holy Spirit, who is now, forever and ever. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. 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 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Lebih terhormat dari kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari serafim, tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkau, O Theotokos, kami sungguh mengagungkan-Mu. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Terima kasih atas doanya, Mas Tian. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Sebentar, saya akan share screen. Oke, cukup terlihat ya, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Baiklah, hari ini kita pertemuan kedua, kita akan membahas tentang keadaan di era patristik. Nah, yang akan dibawakan oleh Mas Christian Tombiling, seorang ikonografer dan akolit di Rumah Bizantin. Mas Christian Tombiling ini sebagai ikonografer, beliau belajar dari seorang master ikonografer dari Finlandia, yaitu Ibu Katarina Koskivara Ilmonen dari Gereja Ortodoks Yunani, dan saat ini pendidikan formalnya sedang berkuliah di jurusan Sistem Informasi di Pinus University. Beliau sudah beberapa kali mengampu seminar di Rumah Bizantin
seperti Spiritualitas Bizantin dan Ikon Kudus di tahun 2019, dan kini mengisi di rangkaian Patristic 101 Ori Christian yang saat ini kita sedang jalani bersama. Bersama kita juga hadir yang bersinar Imam Agung Bapak Alexander Bohunkenes. Beliau berasal dari Ukraina asalnya, dari desa Zakarpati ya. Beliau menyelesaikan sarjana teologi dari Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas di Roma tahun 1982 dan menyelesaikan magister teologi di Holy Cross Greek Orthodox School of Theology di Brooklyn, Amerika Serikat. Riwayat jabatan beliau, beliau pernah menjabat sebagai uskup, perwakilan uskup Katolik Roma dan uskup Katolik Timur di Melbourne, Victoria. Pernah juga menjadi vikaris jenderal dan konselor Katedral Santo Petrus dan Paulus di Melbourne. Dan pernah menjadi ketua komisi liturgi katedral yang sama di Melbourne juga. Dan sekarang, dari tahun 2018 hingga kini, beliau adalah Bapak pendamping kita di Rumah Bizantin, Jakarta. Oke. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mohon maaf, saya ingin mengumumkan juga ada beberapa hal yang perlu. Sebentar. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ya, jadi ini adalah rundown kita ya. Kita akan memulai kelas ini dari 14.30 hingga nanti kita akan akhiri di jam 4 sore. Akan ada pemaparan dari Mas Christian Tombiling, narasumber kita hari ini. Lalu akan ada juga penjelasan tambahan dari Bapak Alexander Kenes. Dan kita akan memulai diskusi tanya-jawab setelahnya. Dan diskusi kita akan ditutup dengan berkat oleh Bapak Alexander Kenes. Mau ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan. Silakan Bapak dan Ibu, kita ini kan sedang berdiskusi ya, bukan suatu seminar yang satu arah saja, tapi kita berharap Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua bisa aktif untuk bertanya, open mic, dan kalau misalnya Mas ada kendala di mic-nya bisa melalui kolom chat yang tersedia di Google Meet ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab nanti akan kita jawab di pekan depan. Bagi yang belum sempat terjawab, kita akan buka room ini pada pukul 2 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang belum sempat dijawab pertanyaannya bisa hadir lebih awal. Kita jadwalkan pukul 2 sudah mulai untuk menjawab pertanyaan yang pekan ini belum terjawab. Dan kelas akan dimulai 2.30 seperti biasa. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin memiliki handout materi, bisa mengirimkan email ke kami, katholicbyzantine@gmail.com, atau bisa lebih mudah mengirimkan DM ke akun Instagram kami, @rumah_bizantine. Iya, demikian penjelasan singkat dan perkenalan yang kedua narasumber kita. Saya persilakan kepada Mas Christian Tombiling untuk melakukan presentasi. Silakan, Mas. Kembali di diskusi kedua, pertemuan kita yang kedua, masih membahas mengenai awal era patristik. Ada 3 tujuan dalam pembelajaran diskusi kita pada hari ini. Tujuan yang pertama, agar kita mendapat gambaran umum mengenai karya-karya para Bapak Rasuli dan para Bapak Antinikea dan relevansinya pada hidup kita sebagai umat beriman di masa kini. Kemudian semoga kita juga dapat memahami bagaimana proses lahirnya istilah konsensus patrum. Dan yang terakhir, agar kita mendapat gambaran umum situasi umat dan sumber-sumber yang menjadi pegangan mereka pada masa awal sampai masa konsili Nikea dan relevansi mereka lagi pada hidup kita sebagai umat beriman di masa kini. Untuk diskusi kali ini saya setidaknya menggunakan 3 buku ini. Ada buku Church Fathers atau Bapak-Bapak Gereja dari Paus Benedictus ke-16, Paus Emeritus. Kemudian ada juga buku dari Romo Tadros Malati yang adalah seorang imam ortodoks Koptik yang
pembahasannya itu paling banyak mengenai Origenes dan sekolah-sekolah Alexandria. Dan sumber utama yang saya gunakan itu tetap dari Philip Scaff, tulisan langsung dari para Bapak Suci. Oke. Saya infokan lagi ya, untuk jika mau handout-nya, PowerPoint-nya, dan bahan bacaan untuk persiapan pertemuan berikutnya, dan info tautan rekaman video pertemuan bisa dikirim ke email dan atau DM ke Instagram Rumah Bizantin. Kita mulai bagian diskusi kita. Ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama dan kedua adalah mengenai Bapak Rasul dan Bapak Antinikea. Kita membahas mengenai karya-karya mereka dan relevansinya pada saat ini. Yang kedua adalah Didache dan Konstitusi para Rasul Kudus. Ya, saya harap semua yang telah membaca undangan sudah mulai membaca Didache itu bagaimana, agar kita nantinya hanya membahas garis-garis besar isinya dan relevansinya saja. Pertama adalah para Bapak Rasuli, atau disebut juga Bapak Apostolik. 6 Bapak Rasuli. Kita mengenal Bapak-Bapak Rasuli ini dari tulisan-tulisan mereka. Dan sejauh yang kita dapat sampai hari ini, ada 6 Bapak Rasuli. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, Bapak Rasuli itu adalah mereka yang mengajar, yang telah menerima pengajaran langsung dari ke-12 Rasul Tuhan. Bisa dari salah satu atau beberapa Rasul. Jadi mereka adalah anak didik para Rasul secara langsung. Kita bisa mengenal atau kita bisa mendapat 6 Bapak Rasul ini karena kita mengenal mereka dari tulisan-tulisan mereka. Ada sesuatu yang mereka wariskan kepada kita yang bisa bertahan, yang bisa kita jaga hingga hari ini kita mempunyai bukti fisiknya. Jadi mungkin saja ada lebih dari 6 Bapak Rasul ini, tetapi yang tulisan-tulisannya masih kita buktikan ada sampai hari ini, setidaknya ada 6 Bapak Rasul ini. Jadi yang terutama yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tulisan-tulisan mereka, karya-karya mereka. Mengenai kisah hidup mereka dan mereka tidak pernah menulis autobiografi, sehingga yang kita tahu mengenai kisah hidup mereka itu adalah dari tulisan-tulisan orang lain atau tulisan sejarawan, misalnya Eusebius. Seperti itu. Oke, kita masuk ke Bapak Rasul yang pertama, yaitu Clemens dari Roma. Sangat mungkin Bapak Clemens ini merupakan didikan dari Rasul Paulus. Karyanya itu adalah surat kepada umat di Korintus. Kita mau tidak mau, kita harus melihat garis besar karya mereka, karena dari sini kita akan bisa mempelajari apa yang mereka hasilkan dan efek mereka bagi gereja. Ya, untuk Bapak Clemens ini, beliau pernah menulis surat kepada umat di Korintus. Itu isi suratnya itu mengenai teguran akan dosa, gaya hidup orang Kristen itu harusnya bagaimana, teguran akan kesombongan umat di Korintus, dan dorongan dari Bapak Clemens untuk mengejar keutamaan-keutamaan. Terutama adalah keutamaan kasih. Jadi kita bisa lihat motif utama suratnya adalah nasihat dan motivasi. Bapak Rasul yang kedua adalah Bapak Mathetes. Ya, bisa dikatakan dia juga adalah didikan Rasul Paulus. Tentang figur hidupnya tidak terlalu jelas siapa. Yang pasti kita menerima surat dari dia, dari Bapak Mathetes, dan beliau mengaku dalam suratnya sendiri bahwa beliau adalah didikan dari para rasul. Suratnya adalah surat pribadi yang ditujukan kepada Diognetus. Isinya berhala-berhala itu fana, takhayul orang Yahudi, kegenapan nubuatan dalam perjanjian baru, semua yang ditulis dalam perjanjian lama. Kemudian beliau juga menyampaikan bagaimana cara hidup Kristiani di dunia ini. Jadi motifnya adalah apologetika dan nasihat-nasihat. Bapak yang ketiga adalah Bapak Polikarpus dari Smyrna. Beliau ini sangat terkenal dari kemartirannya, kisah kemartirannya. Sangat mungkin juga beliau adalah didikan Rasul Yohanes. Dan beliau menulis surat kepada umat di Filipus yang isinya pujian bagi umat, kemudian dia merendahkan diri, mengatakan bahwa dirinya ini sungguh tidak layak, sungguh terbelakang, dan seterusnya, dan seterusnya.
beliau juga mengingatkan kewajiban pelayan dan kewajiban umat, dan beliau akhirnya memberi semangat untuk mengejar keutamaan. Motifnya, motivasi dan nasihat. Bapak yang ketiga adalah yang keempat adalah Bapak Ignatius dari Antioquia. Beliau juga adalah didikan dari Rasul Yohanes, yaitu Rasul Yohanes yang dikasihi Tuhan. Beliau adalah yang paling banyak menulis surat yang sampai sekarang masih bisa kita lihat surat-suratnya, masih dapat kita baca tulisan-tulisan dari beliau. Ceritanya pada saat beliau hendak dibawa ke Roma untuk menjadi martir, beliau menulis surat kepada tiap-tiap umat di mana dia berhenti. Jadi misalnya dari tempatnya untuk jalan ke Roma, beliau akan melewati Efesus, kemudian melewati Magnesia. Dan tiap kali berhenti di sana, beliau menulis surat bagi mereka. Di sini ada surat kepada umat di Efesus yang berisi himbauan dan peringatan untuk berhati-hati pada guru palsu. Jadi berupa nasihat kepada umat di Magnesia, dia memberikan teguran dan himbauan. Juga ada menyinggung mengenai Yudaisme, bahaya dari agama Yahudi. Jadi berupa apologetika juga, dan beliau menulis surat kepada umat di Italia. Di sini ada nasihat dan informasi. Nah, informasi karena beliau juga sempat menulis mengenai sejarah Kristus. Jadi, seperti yang kita telah pelajari pada diskusi sebelumnya, bahwa para Bapak Rasuli ini juga menjadi bukti bahwa Alkitab ini bisa sampai kepada kita, bahwa Injil itu bisa kita terima dan bisa kita percaya benar, salah satunya karena adanya informasi. Contohnya sejarah Kristus yang ditulis oleh Bapak Ignatius dari Antioquia. Kemudian beliau juga menulis surat kepada umat di Philadelphia yang berupa nasihat dan apologetika. Pada waktu itu fokus apologetikanya itu mereka adalah kepada orang Yahudi. Kemudian menulis juga kepada jemaat di Smyrna. Ya, itu sepenuhnya mengenai apologetika, bertema apologetika, dan akhirnya menulis kepada umat di Roma yang hanya berupa motivasi. Selain dari tulisan-tulisan kepada umat-umat di sini, beliau juga sempat menulis surat yang bersifat pribadi yang dapat kita baca sampai saat ini. Sampai pada hari ini masih bisa kita dapati buktinya. Contohnya ada suratnya kepada Polikarpus, Bapak Rasul yang sebelumnya tadi sudah kita lihat. Ada juga surat kepada Rasul Yohanes, yang isinya justru adalah puji-pujian dari Ignatius sendiri kepada Theotokos, kepada Bunda Maria, dan akhirnya beliau juga pernah menulis surat kepada Bunda Maria sendiri, kepada Sang Theotokos. Beliau memuji, isinya itu beliau memuji dan meminta penguatan dari Bunda Maria. Tapi itu yang sisa itu adalah bersifat personal. Kemudian ada Bapak Papias juga, beliau didikan Rasul Yohanes juga. Jadi Rasul Yohanes punya banyak anak didik, ya, karena konon Rasul Yohanes itu punya sekolah. Beliau juga menjadi penulis Injil yang paling terakhir. Bapak Papias ini tidak menulis surat, tapi pada saat itu ada simpang siur mengenai kisah hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Papias memberikan sumbangsi pada saat itu dengan menulis fragmen-fragmen yang berisi fakta-fakta untuk meluruskan kesimpangsiuran. Ini juga akan nantinya berguna bagi kanon kitab suci, menentukan Injil mana yang benar. Sekarang kita lihat ada 4 peran mereka dalam menetapkan iman kita, dan ada relevansi juga mereka dalam kehidupan kita sebagai umat beriman di saat ini. Peran yang pertama, membuat jelas mana saja yang tergolong sebagai ajaran sesat. Kita bisa lihat tadi banyak surat dari kebanyakan para Bapak Suci yang berupa apologetika. Itu adalah usaha-usaha mereka untuk membenarkan, meluruskan ajaran yang telah sesat. Seperti itu. Yang kedua, peran yang kedua, merintis komunitas umat Kristen awal. Kita bisa lihat di sana, di surat-surat tadi, banyak yang bertema nasihat, banyak yang bertema untuk teguran untuk taat kepada gembala. Jadi istilah gembala sudah ada, istilah uskup sudah ada. Ini
nantinya bisa juga menjadi bukti bahwa jemaat awal sejak awal itu sudah mempunyai suatu organisasi yang terstruktur. Yang ketiga, membuat terang tujuan hidup manusia dan cara hidup untuk mencapai tujuan itu. Jadi ini adalah tujuan hidup manusia itu adalah suatu pertanyaan sepanjang abad, dan para Bapak Suci juga memberikan sumbangsi dalam mereka memberikan motivasi tentang tujuan hidup manusia menurut yang diajarkan oleh Tuhan kita dan para rasul. Yang keempat, mereka mengutip tulisan-tulisan dari Injil. Nah, pada saat kanon Injil, saat kita pegang sekarang Alkitab yang kita punyai, kita bisa temukan banyak kata-kata Tuhan Yesus yang para Bapak Rasuli ini kutip dalam surat-surat mereka. Contoh kutipan yang sudah sangat terkenal pada saat itu adalah jangan bersumpah demi apapun. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, yang lain daripada itu berasal dari si jahat. Nah, para Bapak Rasuli juga mengutip kutipan itu, dan ini akan menjadi satu sumber patokan juga penetapan Injil-Injil yang benar. Ya, jadi itu semua peran mereka. Kita lanjut di bagian kedua. Kelanjutan era para Bapak Suci awal, yaitu para Bapak Antioquia. Jadi, para Bapak yang hidup, yang mengajar setelah para Bapak Rasuli tadi yang kita telah lihat mangkat atau tidak lagi mengajar. Kebanyakan dari mereka juga adalah martir. Mereka sampai sebelum konsili Nisia pertama dibentuk. Mereka yang hidup pada masa sebelum hingga ketika Kristen telah mendapat tempat dalam kekaisaran Romawi. Jadi ada corak juga di sini bahwa kekristenan itu masih hidup dalam persembunyian, tetapi tidak sesengsara penganiayaan yang sebelumnya. Ya, diingatkan lagi untuk semua kita peserta yang ingin mendapatkan handout, mendapatkan PowerPoint ini dan bahan bacaan untuk pertemuan berikutnya, info tautan dan juga info rekaman video, silakan kirim pesan ke email yang tertera di sini. Nanti kita akan bagikan handout-nya dan seterusnya. Itu tanpa huruf besar ya Mas Tian ya? Itu hanya untuk memudahkan aja. Jadi huruf kecil semua Katolik Bizantinnya ya. Oh iya. Siap. Kalau soal email huruf besar huruf kecil sebenarnya nggak masalah juga sih. Oh begitu, siap. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam bagian kedua, ini ada satu fakta sebagai pengantar kita. Kita agama Kristen mengakui adanya kebenaran khusus, dan kebenaran khusus yang di dalam kita, di dalam umat Kristen, itu berasal dari wahyu Tuhan, wahyu Allah sendiri, firman Allah. Nah, dalam sejarah kekristenan, dalam sejarah keselamatan umat manusia, dari Alkitab saja, sejak pemanggilan Abraham, kita bisa temukan bahwa Allah memberikan wahyu, Allah memberikan firman kepada manusia itu secara bertahap. Jadi tidak diberikan satu kali semuanya sebagai kebenaran yang sempurna. Jadi kita tidak hanya Allah mengirimkan firman, satu buku plot, ini semua pengetahuan yang perlu kamu, ini semua kebenaran, fakta, kebenaran dari sorga yang harus kamu ketahui. Tidak. Kita memahami bahwa kebenaran itu dinyatakan secara bertahap. Nah, konsekuensinya, pada saat kebenaran itu satu-satu dinyatakan, interpretasi bebas dari orang-orang itu selalu ada. Dan kebanyakan dari interpretasi itu akan mengarah kepada kesesatan. Nah, dari sini, kita bisa lihat bahwa kesesatan atau ajaran sesat itu akan selalu ada. Tetapi, syukur kepada Allah, akibatnya, di mana ada ajaran sesat, penegak kebenaran akan selalu muncul. Yaitulah para Bapak Suci. Pada Bapak Antioquia, saya ambil 4 contoh Bapak Suci yang merepresentasikan masa-masa itu. Ada 2 Bapak Gereja yang merupakan orang kudus, santo, yang kita hormati. Ada 2 juga yang Bapak Gereja, tetapi bukan orang kudus. Bapak yang pertama adalah Bapak Justinus Martir. Beliau itu tidak berguru secara khusus pada salah satu Bapak Suci. Bapak Justinus ini awalnya adalah seorang
pelajar, seorang yang terpelajar, seorang yang pandai. Beliau adalah siswa filsafat. Kemudian setelah dia temukan agama Kristen dari kesaksian seorang tua, Bapak Justinus mengatakan inilah kegenapan dari segala filsafat. Beliau mengatakan gitu. Beliau juga tertarik menjadi orang Kristen karena beliau melihat iman para martir. Karya yang paling besar yang Bapak Justinus sumbangkan kepada gereja adalah Bapak Justinus itu membahasakan Injil dalam bahasa filsafati atau dalam bahasa yang filosofis. Pada masa itu, padahal sudah banyak aliran, sudah banyak kelompok yang mencoba menginkulturasikan Injil ke dalam ajaran yang filosofis. Tetapi itu kebanyakan dari mereka jatuh kepada ajaran gnostik yang ditolak oleh gereja dan dikutuk oleh gereja. Tetapi yang unik dari Bapak Justinus ini, saat dia membahasakan Injil secara filosofis, menginterpretasikan Injil secara filosofis, seantero gereja menerima ajarannya itu. Itu adalah salah satu keunikan dari Bapak Justinus. Dalam ikon, beliau mempunyai inskripsi Justinus yang kudus, sang filsafat. Sang filsuf. Gitu. Bapak suci yang kedua adalah Bapak Irenaeus dari Lyon, Prancis. Ini beliau menyerang ajaran gnostik dalam karyanya menentang ajaran sesat. Jadi beliau itu menulis suatu karya yang berjudul menentang ajaran sesat. Kebanyakan di situ memang beliau menentang ajaran gnostik yang akhirnya kita mempunyai gambaran bahwa gnostisisme adalah ajaran sesat yang umum pada masa-masa awal gereja, tetapi ada juga ajaran sesat yang lain yang beliau tentang di sana. Beliau, Bapak Irenaeus ini adalah yang pertama secara eksplisit menetapkan 3 pilar faktor yang bisa dikatakan itu benar atau salah. 3 pilar kebenaran itu ada, pertama, kitab suci. Jadi kalau selaras dengan kitab suci, itu pasti benar. Yang kedua, selaras dan tradisi para rasul. Yang ketiga, selaras dan ajaran dari penerus para rasul. Ini kita sebut sebagai 3 pilar kebenaran ortodoks. Beliau juga adalah saksi pertama yang secara eksplisit membenarkan, yang mengatakan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah Injil yang benar. Sisanya adalah Injil yang salah. Itu Bapak Irenaeus. Baik Bapak Irenaeus maupun Bapak Justinus, keduanya pada akhirnya menjadi martir, dan pada hari ini dihormati dalam gereja Katolik dan gereja Ortodoks sebagai orang kudus. Kita masuk kepada 2 orang ini, Bapak gereja yang tetapi bukan orang kudus. Bapak gereja yang pertama adalah Tertullianus. Beliau lahir di Kartago. Beliau juga adalah orang yang terpelajar, terutama dalam hal retorika, filsafat, sejarah, dan hukum. Tulisannya itu berupa apologetika, dan beliau juga mencoba menginkulturasikan Injil ke dalam budaya pada saat itu. Kita hormati Bapak Tertullianus sebagai seorang Bapak suci, walaupun beliau bukan orang kudus. Ya, karena di antaranya ada 5 faktor ini. Beliau adalah yang mengenalkan atau yang mempopulerkan penggunaan istilah pribadi, konsubstansial, dan primat Petrus. Pribadi dalam hal Tritunggal, konsubstansial dalam hal Tritunggal juga, dan primat Petrus dalam hal kegerejaan. Dan kalau sekarang ada apologet, kita mau berapologet mengenai Bunda Maria, mengenai sakramen, kita pasti akan banyak merujuk kepada tulisan dari Bapak Tertullianus ini. Beliau akhirnya menjadi dikatakan adalah Bapak Latin, karena beliau adalah kurang lebih beliau adalah yang menulis pertama kali ajarannya dalam bahasa Latin. Seperti itu. Bukan orang kudus, karena pada akhir hidup dari Bapak Tertullianus ini, beliau jatuh ke dalam sekte Montanisme. Nah, sekte Montanisme ini sudah tidak ada sekarang,
sudah lenyap, tetapi rohnya masih bisa kita lihat dalam beberapa denominasi gereja Kristen pada saat ini. Nah, ini ada ciri khasnya. Yang pertama, orang-orang Montanisme itu suka merasa dirasuki roh. Jadi contohnya, mereka mengatakan, saya adalah Allah Bapa, saya adalah Allah Roh Kudus, saya datang untuk menyampaikan pesan ke seluruh dunia. Nah, itu contoh dari mereka, contoh orang-orang Montanisme. Kedua, mereka meyakini bahwa nubuatan itu terus berlanjut. Jadi tidak berhenti pada para rasul saja, atau tidak berhenti pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi nubuatan itu masih ada, dan mereka juga bernubuat. Yang ketiga, mereka percaya kuasa mengampuni itu ada pada semua orang. Jadi seperti saya dan saudara itu bisa mengampuni. Ya, kita bisa lihat dalam dalam denominasi gereja Kristen pada saat ini, masih ada denominasi yang tidak percaya bahwa imam itu yang merepresentasikan Kristus bisa mengampuni dosa, tetapi ironisnya mereka percaya bahwa diri mereka sendiri bisa mengampuni dosa. Dan yang keempat, mereka punya pendeta wanita. Bahkan ada uskup wanita. Itu sudah ada dari zaman Montanisme. Yang kelima, mereka berkhotbah untuk dibayar. Dan yang terakhir, ciri khasnya mereka adalah orang-orang yang menggunakan istilah Passover, atau yang lebih mau ke Yahudi-Yahudian, yang mengikuti perayaan-perayaan Yahudi, yang sekarang kita sebut Paskah, atau lebih populer di Amerika disebut Easter. Mereka tidak menggunakan istilah itu, dan mereka tidak merayakan Paskah seperti kita merayakan. Jadi mereka merayakan Passover bersama-sama dengan orang Yahudi. Kita bisa lihat ya, mungkin ada denominasi gereja yang kita bisa lihat memiliki faktor-faktor seperti ini. Pada akhirnya, Paulus mendeklarasikan sekte bahwa Montanisme itu adalah sekte dan yang sesat. Tetapi kita masih bisa lihat rohnya itu masih ada sampai saat ini. Inilah mengapa Tertullianus merupakan orang kudus. Bisa kita bilang Tertullianus pada saat itu tertarik ke sekte Montanisme karena sekte Montanisme pada saat itu adalah sekte yang keren. Mereka adalah sekte yang keren. Ya, jadi dia melihat ada orang yang bisa bernubuat, ada orang yang bisa berbicara atas nama Tuhan, seperti itu. Jadi ya bisa kita lihat beliau itu meskipun pikirannya itu lurus, meskipun dia tahu apa yang benar, tetapi hatinya beliau itu tidak selaras dengan apa yang beliau pahami sebagai kebenaran. Ini salah satu yang bisa kita belajar juga dari Tertullianus. Karena ada bukti-bukti juga yang bisa kita baca sampai saat ini. Saat beliau sudah masuk ke dalam sekte Montanisme, diduga ada beberapa tulisan juga. Ini saat beliau sudah jadi seorang Montanis, beliau masih menulis tulisan-tulisan apologetik yang masih memiliki roh yang sama dengan roh yang sebelumnya, roh yang ortodoks. Walaupun sudah masuk dalam sekte Montanisme, hatinya tidak selaras dengan pikirannya. Itulah mengapa beliau bukan orang kudus. Kita bisa ambil pelajaran di sini. Selanjutnya adalah Bapak Origenes. Dia disebut sebagai guru para Bapak Suci juga. Tapi beliau bukan orang kudus. Keunikannya itu beliau lahir dalam keluarga Kristen. Jadi sejak kecil dia sudah dididik dalam lingkungan Kristen. Ayahnya bahkan adalah seorang martir. Kemudian pada usia muda beliau sudah menjadi imam. Ditahbiskan bukan hanya satu, tapi 2 orang uskup. Di usianya yang muda beliau sudah mendirikan sekolah di Kaisarea dan menjadi teolog pertama yang memperkenalkan sistem pembelajaran yang terstruktur. Beliau mengajar di sekolah Alexandria, meneruskan setelah Clemens dari Alexandria menjadi martir, beliau menggantikan posisi beliau. Beliau mati sebagai martir pada tahun 254. Nah, kita tetap ambil beliau, kita tetap mengatakan beliau adalah Bapak Suci karena setidaknya ada 4 faktor ini. Pertama, beliau adalah yang membangun fondasi pembelajaran yang terstruktur. Yang kedua, cara penafsiran Alkitab beliau itu sangat mumpuni. Bahkan dikatakan juga bahwa beliau itu menimba ilmu dan sering
bertanya jawab dengan rabi-rabi Yahudi untuk mengetahui kebenaran Perjanjian Lama. Yang luar biasa juga dari beliau pernah menulis Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa aslinya dan bahasa Yunani kontemporer pada saat itu 6 kali dalam barisan yang sama. Jadi dalam satu lembar ini ada bahasa yang pertama, bahasa kedua, ketiga, sampai ada 6. Beliau tulis seluruh Alkitab dalam, jadi itu seperti menulis Alkitab 6 kali untuk mempelajari Alkitab sampai seperti itu. Kemudian cara hidup beliau itu bisa kita katakan beliau itu orang yang saleh. Kita bisa lihat dari tulisan-tulisannya, beliau mengaku bahwa beliau itu tidak mengambil tidak mendasarkan penafsiran Alkitabnya, cara dia menginterpretasikan Alkitab itu murni dari pemahaman logika atau secara akademis. Melainkan beliau, terutama pada bukunya yang berjudul Doa, beliau mengatakan bahwa beliau menulis semua ini paling banyak berdasarkan doa dan komunikasinya dengan Allah. Ya, jadi kita bisa lihat hidupnya itu saleh. Kemudian beliau itu bukan bidat. Beliau tidak pernah dideklarasikan sebagai heretik atau bidat pada semasa beliau hidup. Nanti pada saat konsili, setelah beliau meninggal, baru dideklarasikan kutukan terhadap Origenes, terhadap ajaran Origenes. Tetapi selama beliau hidup, beliau tidak pernah dijatuhkan hukuman sebagai seorang bidat. Bapak Suci Emeritus Benediktus ke-16 juga mengatakan beliau adalah guru iman yang benar. Beliau memasukkan dalam bukunya yang Church Fathers dalam list para Bapak Suci. Nah, tidak terelakkan juga bahwa ada beberapa error, kesalahan dalam ajaran-ajarannya. Beliau ini adalah seorang bapak yang sangat menguasai Alkitab. Ya, jadi interpretasi-interpretasi yang beliau kemukakan di sini, yang akhirnya error, ini sangat sulit untuk kita pahami errornya di mana, apalagi untuk kita yang kemungkinan besar belum memiliki pengetahuan ilmu yang setara dengan beliau. Error yang pertama, beliau meyakini jiwa itu kekal. Jadi sebelum kita dilahirkan, jiwa kita itu sudah ada. Mungkin kita sering mendengar bahwa kata orang, sebelum kita dilahirkan, jiwa kita itu masih ada di awan-awan, masih ada di langit. Dan setelah orang tua kita itu bersatu, baru jiwa kita itu dimasukkan ke dalam kandungan ibu kita. Kita juga ya kita bisa dapat dukungan-dukungan itu dari Alkitab. Kita juga bisa pahami bahwa Tuhanlah yang menghembuskan nyawa ke dalam diri kita waktu kita masih di dalam kandungan, sehingga kita sangat sulit melihat bahwa ajaran pre-eksisten jiwa ini adalah salah. Tapi akhirnya gereja menyatakan bahwa jiwa itu tidak kekal. Atau lebih tepatnya jiwa itu tidak ada sebelum atau sejak kekekalan. Ya. Nah, karena konsekuensi dari ajaran ini, ajaran dari jiwa yang kekal, akhirnya beliau juga mengajarkan adanya apokatastisis. Atau mudahnya itu seperti ini. Semua yang hidup, semua ciptaan itu, atau lebih tepatnya semua makhluk hidup itu berasal dari hembusan nafas Allah. Oke? Jadi, bagaimanapun juga, nanti pada hari akhir, semua yang merupakan hembusan Allah, yang menjadi nafas Allah, akan kembali ke dalam diri Allah sendiri. Jadi, semuanya akan berbalik. Tidak terkecuali iblis. Iblis merupakan ciptaan, iblis merupakan hidup juga berasal dari hembusan Allah, sehingga Origenes mengatakan iblis satu saat akan bertobat. Semua akan diselamatkan, termasuk iblis. Ya, di sini ternyata gereja juga
mendeklarasikan ini adalah ajaran yang salah. Kemudian konsekuensi dari ajaran apokatastasis ini adalah ajaran mengenai model kebangkitan tubuh. Ilustrasinya itu seperti ini. Kita sekarang tahu bahwa paru-paru kita ini memiliki fungsinya sendiri. Lambung kita memiliki fungsi sendiri. Otak kita mempunyai fungsinya sendiri. Nah, kalau tubuh kita ini nanti dibangkitkan di hari akhir, dengan tubuh yang seperti ini, seperti kita katakan dalam pengakuan iman panjang, aku mengakui akan kebangkitan segala daging, aku mengakui kebangkitan tubuh, berarti tubuh kita ini akan dibangkitkan, organ-organ tubuh kita ini harusnya akan beroperasi seperti yang kita hadapi, yang kita miliki sekarang ini. Jadi mau tidak mau, setelah nanti kiamat, kita akan merasa lapar juga, kita akan merasa kita akan berpikir juga seperti itu. Nah, Origenes mencoba mendamaikan permasalahan ini dengan ajaran gereja dengan mengatakan bahwa tubuh kita itu akan dibangkitkan nanti, tetapi dengan tubuh yang telah diubahkan atau tubuh yang rohani. Ya, kita mungkin melihat ini juga sebagai sesuatu yang masuk akal, tetapi hati-hati, ini juga dikatakan gereja adalah ajaran yang salah. Kemudian doktrin mengenai Tritunggal, salah satu ajaran yang paling vital yang beliau ajarkan sebagai sesuatu juga yang salah adalah mengenai subordinasi. Jadi artinya seperti ini. Kita dalam pengakuan iman panjang kita mengatakan seperti ini. Aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Jadi Allah Sang Bapa adalah Sang Bapa, atau artinya dari Dia keluar segala sesuatu, termasuk keluar Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Dalam Alkitab kita juga akan menemukan bahwa Sang Putra hanya melaksanakan kehendak dari Sang Bapa. Konsekuensinya, Origenes menafsirkan bahwa Sang Putra tunduk kepada Sang Bapa dan Sang Roh Kudus tunduk kepada Sang Bapa dan Sang Putra. Gitu. Konsekuensi yang selanjutnya adalah kita hanya bisa memuliakan atau kita hanya bisa beribadah dengan forma yang tertinggi itu kepada Sang Bapa. Sang Putra dan Sang Roh Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus, dan para malaikat, dan para orang kudus, dan teman-teman kita, dan Bapa rohani kita, kita hanya bisa memohon kepada mereka, kita hanya bisa meminta kepada mereka. Tetapi penyembahan hanya bisa diaturkan kepada Sang Bapa. Nah, ini mungkin juga kita akan rasa sangat-sangat masuk akal dan banyak dukungan dari kitab suci. Tetapi berhati-hati lagi saya katakan, gereja menyatakan ini ajaran yang salah. Ya, dari Bapak Origenes dan Tertullianus kita bisa dapat dua pelajaran. Pertama, menyelaraskan hati dan pikiran. Ini yang tidak kita lihat dalam Bapak Tertullianus. Pikirannya sudah benar, dia mengetahui ajaran yang benar itu apa, tetapi hatinya mengikuti kemauan dagingnya, kemauan pandangannya. Sementara dalam Origenes, kita melihat Origenes itu mati sebagai martir. Beliau dalam segala tulisannya itu lebih mengandalkan hubungan dengan Allah. Jadi ini salah satu yang harus kita teladani untuk menjelaskan hati dan pikiran kita. Yang kedua, gereja belajar tentang adanya konsensus patrum. Konsensus patrum ini adalah faktor-faktor yang diakui para bapak gereja, yang sama-sama diakui. Jadi dari Bapak Origenes dan Tertullian, kita akhirnya dapati bahwa mereka, para bapak suci itu, tetaplah seorang manusia. Walaupun mereka sudah menulis ajaran yang benar, mereka masih bisa sesat. Mereka masih bisa mengatakan hal-hal yang bodoh. Akhirnya kebenaran didapatkan dari konsensus patrum. Artinya, faktor-faktor yang sama-sama disetujui oleh bapak-bapak gereja. Tidak hanya ajaran seorang saja, itu semuanya diterima mentah-mentah. Tapi ajaran bersama. Seperti itu. Sekali lagi diingatkan untuk handout, PowerPoint, dan bahan bacaan pertemuan berikutnya. Serta info tahunan rekaman video pertemuan, kalau mau silakan tolong kirim pesan ke email surat elektronik yang tertera di layar ini.
kita masuk ke bagian yang terakhir, Didache, kitab Didache dan kitab konstitusi para rasul yang kudus. Saya harap semua kita yang ada di sini sudah membaca kitab Didache yang sudah dibagikan dalam advertisement pertemuan ini. Kalau yang belum ada, ini ada linknya, bisa dibuka bit.ly 019. Tentang sejarah kitab Didache ini, kita tidak ragu bahwa Didache dan konstitusi para rasul ini berasal dari sebelum abad keempat. Itu kita bisa lihat dari tulisan Eusebius. Tetapi apakah penulisnya itu adalah para rasul, kita tidak serta-merta mengakui hal itu. Tetapi kita bisa, setidaknya dari Didache dan konstitusi para rasul ini, kita bisa mendapat gambaran umum mengenai situasi gereja pada masa itu. Kitab Didache bisa kita bagi jadi 3 bagian besar temanya. Bagian yang pertama itu memuat katekisasi dasar, yaitu tentang apa itu kebenaran, bagaimana melihat kebenaran, 2 jalan ya, hidup dan mati. Jadi mengajarkan sesuatu yang paling dasar bagi umat Kristen. Yang kedua, dia mengajarkan mengenai ritual. Ritual yang dibahas pada saat itu ada di dalam kitab Didache ada 2 sakramen, yaitu sakramen Ekaristi dan sakramen pernikahan. Kemudian setelah itu ada peraturan puasa juga. Jadi kita bisa mendapat gambaran bahwa para rasul, bahwa umat Kristen pada saat itu sudah memiliki ritual Ekaristi dan perkawinan. Dan sudah punya juga tradisi untuk berpuasa. Dan yang ketiga adalah pengaturan mengenai organisasi gereja. Sekali lagi, di kitab Didache ini menguatkan fakta bahwa gereja pada sejak masa awalnya itu sudah memiliki sebuah organisasi yang terstruktur. Oke, kita lanjut ke konstitusi para rasul kudus. Setidaknya ada 3 bagian besar tiga tema umum dari konstitusi para rasul ini. Tema yang pertama itu dia itu memperpanjang Didache. Jadi seperti Didache tetapi lebih panjang lagi. Dia membuat rincian-rinciannya. Bagian kedua itu memuat doa-doa Kristen yang masih mempunyai korelasi dengan agama Yahudi. Dan bagian yang terakhir itu praktik ritual, ada juga tulisan mengenai liturgi ilahi atau misa yang paling tua, tulisan misa yang paling tua, dan hukum kanonik yang singkat, yang tertulis yang paling tua yang bisa kita dapati. Itu adalah konstitusi para rasul kudus. Oke, sebelum kita sampai kepada kesimpulan, mungkin Father Olex dapat menambahkan sesuatu mengenai library atau perpustakaan pada masa gereja awal. Father? Okay, library. I'll keep this as brief. To discuss the concept of a library involves a course as big as this one as a basic discussion. I will just keep things very brief and to the point. Anybody that is at a doctoral or a postdoctoral stage is not interested in PDF books. He is not interested in these little cartoon videos. He's not interested in the slightest in asking Google a question and getting an answer. That's not what the library is. None of you have ever gone to a university. A university is a place, the definition of universitas is to go to a place to seek the truth. Think about that. Go to a place to learn to seek the truth. Now, John Chrysostom, Basil the Great, Clement of Rome,
All of these people lived in a time of extreme genius. Think of it. Everybody's talking about Hagia Sophia. The architect of Hagia Sophia did not have a computer. He did not have models and things. All he had was a brain, a piece of paper, and mathematicians that went before him. All of the fathers of the church that Ken's been talking about were people who took education seriously. We can say, oh, that's not important for us. Well, you're being silly. For Basil the Great, John Chrysostom, Gregory Nazianzus, all of these people, they embraced Christianity into their life. We compartmentalize Christianity. I go to church on Sunday, I can sing a couple of hymns, I can practice songs, I can say Jesus loves me, but it's not really my life. You walked into a library then. You had to be either a mathematician or a philosopher. Why? If you don't do either mathematics or logic, your brain is chaotic. Ugly, brutal reality. If you have not done mathematics or logic, you have a chaotic brain. These people understood that. So they did that. As I've said before, write down Leo the mathematician, Archbishop of Constantinople, one of the greatest mathematicians of his day. Then you go to philosophy. Oh, no, philosophy is pagan, that's for pagans. You are being extremely, extremely unwise. How can you think of learning about angels, God, not physical beings, if you have not studied metaphysics? So a section on philosophy had to be had. A section on mathematics had to be had. A section on novels, straight novels. One of the greatest books of history today, Homer's Iliad. Homer might not have existed. The Iliad could be a construction of several stories, but not to read the Iliad is to keep yourself limited intellectually. Not to read 18th century English romantic novels. They create beauty. They express extreme beauty. Poetry, they expressed beauty using words. So these people used the library, and this was their life. We never stopped learning. Oh, I can hardly wait to get out of university, get a job and earn money. Wrong. You're not really a Christian. If you go to a place to get if you go to a degree factory to get a job, to get a certificate, to get a job, you are not being a Christian in Christian tradition. These people embraced Christianity, they developed Christian literature, included it into the sum
total of human knowledge. That is what the fathers did. They made Christianity a basic, fundamental part of total education. A library? Yes, a large number of books, the Great Library of Alexandria, all the rest, yeah, but that's another story. But imagine mathematics, logic, philosophy, theology, history, literature, geography. Basic, fundamental things which an intelligent person must know. And then the ability to discuss. I'm deliberately avoiding using the word debate. A library is not a collection of books. Yes, a library is a collection of books, but it is also a place where clever people go to read clever books and then discuss. That is what we are trying to do here at Roma Byzantine. You walk in, you see a tropical rainforest. You see beauty, you see a garden. This is the library of the fathers. It wasn't just a building. You had to walk in and see beauty of plants. You had to sit and allow the beauty to soak into your mind. You walked into the library. It was a church. It was books. And it was a research center where smart people came and discussed clever things. So it's not just a collection of books. The topics that I said, yeah, that's more or less what it was. Oh, I forgot, astronomy. Astronomy was one of the most important subjects. The only way you could discover which way to go is by using the stars. The stars were the map. If anybody has any questions later on, I'll be free to answer. Back to you, Johannes. You have Cliff, you have Tian, you have Davin to answer the questions. Terima kasih banyak. Thank you so much, Father. Mas Tian mungkin ingin menyampaikan terjemahan singkat atau ringkasan dalam bahasa Indonesia. Oke. Jadi pada dasarnya yang Father Olex yang bersinar Bapak kita Alexander Kenes katakan ada setidaknya 3 poin. Perpustakaan para Bapak Suci pada saat itu. Pertama, ada struktur dalam pembelajaran. Jadi seperti yang tadi kita lihat dalam latar belakang para Bapak Suci, kita melihat beberapa dari mereka adalah orang-orang yang betul-betul terpelajar. Mereka tidak hanya belajar mengenai agama saja. Mereka tidak hanya belajar mengenai filosofi saja. Tidak belajar mengenai filsafat saja, tetapi pendidikan mereka itu luas. Jadi edukasi yang totalitas ya. Mereka juga seperti yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya mengenai itu sebenarnya pembahasan dari pertanyaan ya tentang distingsi antara apofatik dan katafatik. Kita tentang tentang apofatik bahwa manusia yang mencari Allah itu seperti yang sudah kita belajar bahwa itu tidak serta-merta metode mendekatkan diri kepada Allah dan mencari Allah dari diri kita sendiri dan dari alam itu tidak serta-merta ditinggalkan umat Kristen. Jadi metode pembelajaran ini juga yang digunakan oleh para bapak gereja pada saat itu dan umat gereja pada saat itu. Nah, astronomi adalah juga salah satu ilmu yang penting. Saya lanjut ke satu slide terakhir.
setelah kita belajar mengenai Bapak Rasuli, Bapak Antenikea, dan Didake ini, semoga kita tidak hanya belajar mengenai mereka dan sekedar tahu tentang kebenaran. Semoga kita dapat mengambil pelajaran juga dari Tertullianus, Origenes, dan setiap Bapak suci yang tadi sudah kita pelajari. Dan terutama ada 3 poin ini. Semoga diskusi kita ini, pelajaran ini, bisa membuat kita semakin berpegang teguh pada gereja Katolik. Yang kedua, agar kita peka terhadap ajaran sesat, agar kita tidak menganggap, oh ini sudah zaman yang berbeda, ajaran sesat sudah tidak ada, tapi kita bisa lebih peka lagi sama seperti tadi, sekte Montanisme ternyata masih hidup pada saat ini, hanya berganti nama saja jadi denominasi yang lain. Dan yang ketiga, agar kita semakin giat untuk hidup bersekutu di dalam doa dan kasih yang tulus sebagai dasar. Kita tidak hanya percaya Alkitab itu sebuah sumber kebenaran, kita tidak hanya menghafal Alkitab saja, tetapi kita benar-benar menjadi pelaku firman. Kita benar-benar menerapkan kasih itu secara nyata. Ya, demikianlah diskusi kita. Dikembalikan kepada admin. Terima kasih banyak Mas Christian Tombiling dan juga Bapak Alexander Kenes atas presentasi dan penjelasannya. Monggo Bapak dan Ibu, apakah ada dari antara kita di sini yang ingin memberikan tanggapan? Boleh langsung open mic, boleh juga melalui chat. Dan oke, saya tadi di dalam kepala saya sebenarnya banyak pertanyaan dan banyak keinginan untuk menanggapi begitu. Terutama tadi ketika bagian Origenes ya, Origenes ini sangat menarik, terutama ketika dia menyalin terjemahan sampai dengan 6 kali. Itu luar biasa ya, maksudnya 6 kali menerjemahkan Alkitab untuk demi memahami isi Alkitabnya sendiri. Dan tradisi ini sebenarnya yang dilakukan oleh Origenes ini juga seringkali saya dengar dari Bapak Alexander Kenes juga. Bapak Alexander Kenes juga sering berkata bahwa kalau kamu ingin memahami Alkitab, baca dari banyak bahasa begitu, baca dari banyak terjemahan. Karena ketika kita hanya terpaku pada satu terjemahan saja, kita akan terjebak pada keterbatasan bahasa. Dan seorang pendeta Protestan, Rick Warren dari gereja Southern Baptist di Amerika Serikat juga punya pandangan yang sama, dan beliau juga menggunakan pemahaman bahwa bahasa itu terbatas dan kita harus mencoba untuk mengembangkan daya pemahaman kita melalui berbagai macam terjemahan begitu. Makanya kalau buku yang terkenal itu ya, Purpose Driven Life-nya Rick Warren itu, dia nggak hanya mengutip dari terjemahan Alkitab saja, tapi dari berbagai macam terjemahan Alkitab begitu. Oke, kita memperoleh satu pertanyaan dari Mas Denny H. Shalom Elohim, saudara. Saya mau bertanya sedikit tentang Origenes dan perihal subordinasi yang sempat dijelaskan tadi. Monggo, Bapak Denny mungkin bisa open mic langsung mengungkapkan pertanyaannya seperti apa. Silakan, Pak Denny. Karena belum terjelaskan di sini, di chat ini pertanyaannya seperti apa. Mungkin bisa langsung open mic. Oh ya, halo, Shalom. Saya mau bertanya tentang yang tadi yang sempat dijelaskan tentang Origenes, itu kan dijelaskan tentang subordinasi ya tadi ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan tentang maksud dari subordinasi tadi. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, mengenai ajaran sesat itu mengenai subordinasi secara khusus ya? Iya. Oh, oke. Baik. Pertama saya mau coba share screen lagi. Oke, siap. Di sini saya cari ya subordinasi. Menurut Google subordinate itu ada 3 sini. Jadi in rank or position, person under the authority or control of another within an organization, atau treat or regard as a lesser importance than something else. Jadi kayak seperti tadi. Jadi pada dasarnya
Origenes mengajarkan bahwa dalam Tritunggal ada pangkat-pangkatan seperti itu. Ada yang lebih tinggi, tetapi dia sebenarnya lebih mengemukakan bahwa Sang Putra dan Sang Roh Kudus itu lebih rendah dari Sang Bapa. Ya. Mengenai apakah Sang Putra dan Sang Roh itu setara dengan kita umat manusia, itu tidak beliau jelaskan dalam doktrinnya mengenai Tritunggal, tetapi beliau menekankan bahwa Sang Putra itu berada di bawah Sang Bapa dan hanya melakukan apa yang Bapa suruh. Jadi semacam Sang Putra itu tunduk kepada Sang Bapa, berserah sepenuhnya kepada otoritas Sang Bapa. Itu dasar dari ajarannya ya. Tadi mengerti, mungkin ada tambahan dari Mas Cliff atau Mas Davin? Monggo Mas Davin dan Mas Cliff yang ada di sini bersama kita. Bila ada ingin menambahkan sesuatu. Oke. Oke, dari jadi oh ya. masalah, Silakan Mas Davin. sorry, yang jadi masalah dari subordinasi itu sebetulnya begini. Ketika Origen mengajarkan subordinasi bahwa Yesus itu hanya mengikuti perintah Bapa dan ada di bawah Bapa, dia juga menyatakan secara tidak langsung bahwa Putra Allah tidak sama dengan Allah Putra. Ini yang menjadi masalah. Padahal dalam keyakinan kita iman Kristen, Yesus Kristus Sang Putra Allah adalah orang kedua dari Tritunggal Maha Kudus, yakni Allah Putra itu sendiri. Nah, itu permasalahannya sebetulnya. Jadi harus dipahami bahwa konsekuensi dari ketika Origen mengajarkan tentang subordinasi adalah, konsekuensi dari ajaran itu adalah Putra Allah tidak sama dengan Allah Putra. Padahal keyakinan Kristen adalah Allah Putra, yaitu Putra Allah. Putra Allah adalah Allah Putra, begitu ya. Itu harus menjadi pemahaman juga. Karena nanti debat ini akan melebar. Karena argumen Origen ini juga dipakai ketika perdebatan Theotokos versus Christotokos. Apakah Maria itu Bunda Allah atau hanya Bunda Yesus Sang Manusia? Argumen Origen ini juga masuk dalam perdebatan ini, dibawa-bawa. Jadi ini buntutnya panjang, makanya gereja harus mau tidak mau harus secara tegas menyatakan bahwa ini salah karena buntutnya panjang. Karena kalau tidak, buntutnya panjang sekali ajaran ini. Lalu sedikit saja untuk semua supaya jadi perhatian, mohon dibedakan antara astronomi dengan astrologi. Itu dua hal yang amat sangat berbeda sekali. Ya, horoskop itu bukan astronomi. Astronomi itu kalau kita ada stars, ada bintang timur atau ada Southern Cross stars gitu ya, ada istilah begitu. Para Majus ketika bisa mencapai Bethlehem tidak tahu apa-apa, melihat bintang, itu ilmu astronomi. Bukan astrologi. Astrologi itu horoskop yang di majalah-majalah itu ya, yang ada berapa horoskop itu. Itu beda cerita. Ya, itu mungkin kita bisa bilang pseudoscience, ada yang bilang itu science, tapi saya sih merasa itu agak pseudoscience ya, saya pribadi ya. Kalau astronomi itu memang ilmu betulan. Itu harap dibedakan antara astronomi dengan astrologi. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Mas Davin atas tambahannya. Bagaimana Mas Denny, apakah cukup memuaskan atau ingin menanggapi kembali? Ya sangat memuaskan sih. Maksudnya tadi kan waktu penjelasan di awal mungkin masnya juga maksudnya fokusnya kan banyak, jadi mungkin nggak terlalu terjelaskan. Tapi kalau untuk masalah ini saya udah lebih paham tentang subordinasi yang menyatakan ada sebuah pangkat dalam Tritunggal. Iya, oke, terima kasih banyak. Siap, sama-sama Mas Denny, terima kasih. Ya. Saya ingin berkomentar tapi karena sudah ada beberapa pertanyaan, kita lanjut dulu aja. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Hendarto Kusuma. Dia punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan dan tindakan gereja terhadap adanya tulisan yang mengaku sebagai Injil
yang hingga kini masih beredar seperti Injil Maria, Injil Thomas, dan Injil Barnabas. Monggo, bagaimana? Ini mungkin pertanyaannya lebih kepada pandangan yang gereja sekarang ya, benar ya Bapak Hendarto ya? Pandangan apa ini Iya. maksudnya gereja yang dahulu, bagaimana Pak? Pandangan gereja sekarang sih. Oh, Terkait sekarang. Kayak, iya. Oke. Oke, saya izin share screen lagi. Soal pandangan gereja sekarang, kalau kanon itu sudah ada. Nah, di sini di dalam katekismus kita sudah di sini udah dituliskan yang merupakan kanon ini yang saya blok. Nah, kanon kita itu ini sebenarnya pertanyaannya sama juga seperti pertanyaan pertemuan sebelumnya. Ada yang bertanya mengenai kanon gereja kita apakah sama Alkitab kita dan Alkitab Ortodoks. Di sini Ortodoks versus Katolik, lihat ada beberapa yang gereja Ortodoks seperti 1 Esdras, 3 Makabe, 4 Makabe, dan Mazmur pasal ke-151 yang gereja Katolik Roma tidak punya. Nah, coba kita cari kitab 1 Esdras, 3 dan 4 Makabe. Dalam katekismus kita tidak yang tadi disebutkan. Jadi kita mengikuti yang telah ditetapkan oleh Gereja Roma Katolik juga. Seperti itu. Tambahan dari Mas Davin atau Kak Cliff? Menariknya, lectionary yang dipakai di kita UGCC dengan lectionary yang dipakai di Orthodox tidak ada bedanya, sebetulnya persis. Jadi menariknya sekalipun pihak Ortodoks mengakui kitab-kitab tadi, mereka juga tidak pakai itu dalam lectionary mereka. Maksudnya tidak ada dalam ibadat mereka juga. Jadi mereka pakai untuk studi ya, tapi memang tidak dibacakan dalam ibadat-ibadat, karena lectionary yang kita pakai di Katolik di gereja kita di Katolik Ukraina ini, Katolik Bizantin, lectionary yang kita pakai itu persis sama dengan yang dipakai Ortodoks di Ukraina sana, tapi toh tidak masalah karena memang kitab-kitab yang tadi ternyata ada mereka juga tidak pakai, tidak masuk dalam lectionary mereka kok. Bedakan lectionary dengan kitab ya. Lectionary itu kitab yang dibacakan dalam ibadah, dalam liturgi. Maksudnya itu. Nah. Oke. Bagaimana Bapak Hendarto Kusuma? Apakah jawaban dari Mas Tian dan Mas Davin itu sudah tepat sasaran? Sudah mencukup memuaskan? Bagaimana, Mbak? Menurut saya ini sih lebih ke arah, pertanyaan saya lebih ke arah gimana sikap kita menyikapi, bukan cuma gereja sih ya, kita sebagai orang Katolik dalam menyikapi kayak adanya kayak kitab-kitab yang palsu atau sesat itu. Lebih ke arah situ juga sih. Bukan yang Begini. Oke, jadi apakah kita pakai kitab itu atau dijadikan sebagai apa gitu ya maksudnya? Bagaimana posisi kita mungkin ya Pak ya? Ya. Memposisikan diri gitu ya Pak ya? Gimana kita sikap kita ya? Diri, ya sikap kita terhadap kayak adanya. Ya, Mas Davin mungkin mau menjawab? Kalau kita mau belajar biblical archaeology biblis, Injil Barnabas lah, Injil Thomas lah, Injil Maria lah, semua macam Injil yang kita sebut Injil Gnostik saat ini, Injil yang bukan tidak masuk dalam 4 Injil kanon dalam Alkitab, itu kita sebut sebagai Injil Gnostik. Injil ini, kalau memang ada dari kita yang mau tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang biblical archaeology, itu bisa kita pelajari sebagai bahan studi ilmiah, gitu ya.
Studi-studi arkeologi yang ada saat ini juga banyak menyatakan Injil-Injil itu juga ternyata banyak dipertanyakan dari studi-studi arkeologi. Kita harus dicatat juga. Sementara tempat Injil ini bukti arkeologinya lebih jelas. Ada ya? Ada juga Injil-Injil yang arkeologinya cukup meyakinkan, tapi gereja juga tidak menyatakan bahwa itu sebagai Injil kanon. Bahwa jadi kita bisa lihat itu sebagai sesuatu bahan ilmiah untuk studi, tapi memang kita menghormati otoritas gereja yang sudah menetapkan kitab-kitab mana yang layak masuk dalam Alkitab kita yang kita baca, mana yang bukan menjadi bahan untuk iman kita. Begitu ya? Karena kita percaya kepada otoritas gereja. Jangan lupa, otoritas gereja itu muncul duluan, tulisan Bapak-Bapak gereja, Alkitab itu terakhir sebetulnya. Jangan lupakan itu. Kalau kita lihat kronologi sejarahnya, karena Alkitab itu terakhir. Seperti yang disampaikan dalam presentasi, tulisan Bapak-Bapak gereja itu sudah muncul dari awal-awal sekali, dari muridnya para rasul. Begitu ya. Tapi yang pertama sekali ada kan tetap otoritas gereja. Otoritas gereja kita tahu dari mana, seperti dikisahkan dalam Kisah Para Rasul. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, itu semua mengisahkan tentang kehidupan gereja, tentang otoritas gereja. Bahwa yang pertama ada adalah otoritas gereja, baru tulisan Bapak-Bapak gereja, ya, baru tradisi suci, setelahnya tulisannya tidak tertulis itu toh, baru terakhir karena kitab suci. Karena kitab suci itu kontroversi, ada yang mulai dari Paus Damasus sekitar tahun 300-an, ada yang bahkan sampai tahun 600 dalam konsili lokal di timur. Jadi kanonisasi Alkitab itu berlangsung dalam sebuah proses yang sangat panjang sampai kita tahu seperti Alkitab yang kita kenal sekarang. Tapi sisanya yang tidak masuk kita bisa jadikan bahan studi, tapi memang dia tidak menjadi dasar iman. Gampangnya itu. Karena kita percaya pada otoritas gereja. Inilah sebetulnya yang menjadi tanda tanya bagi banyak sekali saudara-saudara kita yang percaya kepada sola scriptura. Scriptura yang mana? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau mereka bilang scriptura itu dari mana? Begitu. Karena Injil betul sekali seperti yang disampaikan. Siapa tadi yang tanya? Tadi itu Pak Hendarto. Pak Hendarto ya? Pak Hendarto. Pak Hendarto. Pak Hendarto, seperti yang ditanyakan Pak Hendarto, Injil tuh banyak sekali, nggak cuma itu. Injil tuh setahu saya ada belasan, bahkan 20 lebih kalau tidak salah. Tapi yang dinyatakan resmi oleh gereja hanya 4. Begitu ya. Dan setiap Injil juga ada sejarahnya masing-masing. Itu bisa dicari, bisa searching, bisa dibaca, bisa dipelajari masing-masing bagaimana Injil-Injil itu bisa muncul. Itu bisa dicari. Soal Injil itu dulu. Pertanyaan kedua menarik nih. Boleh, Yohanes. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, tadi Mas Cliff berkata ingin melemparkan sesuatu nih. Gimana Mas Cliff? Monggo, Mas Cliff ingin menambahkan? Sorry nih, tadi aku lagi di rumah ada AC bocor jadi agak ribet. Mengenai kayak Injil-Injil itu, setahu aku ya, itu bahkan ada yang Proto-Evangelium Santo Yakobus ya. Itu kan, jadi meskipun itu nggak masuk di kanon gereja, tapi bahkan itu kadang-kadang dari kitab-kitab yang nggak di kanon itu, selama isinya bermanfaat gitu ya, memberi perspektif mengenai kayak masanya itu atau membantu dalam dalam penghayatan iman gitu, mungkin biasa dipakai ya, kayak misalkan maksudnya dipakai meskipun nggak dianggap sebagai bagian dari kitab suci sih. Kayak misalkan kalau yang Penggembala Hermas ya, terus apalagi Proto-Evangelium, kalau misalnya kitab-kitab lama tuh kitab Henok itu, dan itu ada juga gereja-gereja ortodoks yang pakai itu kayak Ethiopia. Tapi sih sebenarnya intinya kayak tadi
Pak Davin bilang intinya kan itu diselaraskan dengan tradisi yang udah gereja punya dari awal. Dan selama itu mendukung, mungkin kayak beberapa kutipan-kutipan itu bisa dipakai. Kayak misalkan ada, kalau nggak salah aku pernah lihat ikon yang kayak Tian juga pernah tunjukin aku deh, yang langkah-langkah pertama Yesus ya. Iya, jangankan langkah-langkah pertama Yesus, ikon Maria dipersembahkan ke bait Allah, bahkan kelahiran Bunda Maria itu sebenarnya juga diambil dari Proto-Evangelium. Oke, iya. Jadi ya selama memberikan perspektif yang positif dan masih selaras dengan ajaran gereja, dengan tradisi itu, aku rasa sih ya gereja ternyata cukup terbuka dengan itu gitu loh. Bukan hanya berdasarkan ini kanon lo nggak bisa otak-atik banget. Ya emang nggak bisa otak-atik, tapi selama masih selaras bisa dinikmati lah, benar kutip. Itu sih, nggak tahu ini memperkeruh atau membuat sedikit lebih tenang, tapi that's it. What do you think, Opa? What? Tell me. About like when the church use those scripture like Proto-Evangelium, and then some books, The Shepherd of Hermas, I think. Okay. Although it's not in the canon of the church, but it's also used to help us to know the faith, right? Sure. It's like reading Origen. A lot of what Origen wrote is wrong. Yep. Okay? Yeah. But dismiss Origen is the sign of a very foolish man. Origen was one of the great building blocks which are the foundation of the church. Yeah. Not to read Origen on prayer, not to read Origen on martyrdom, is not to have a spiritual life. Mm-hmm. Think you have a spiritual life and you have not read Origen on prayer and martyrdom, I'm sorry, you don't. Origen was one of the great beginners of critical commentaries of the Bible. That's what the fathers did. That's what the fathers did. They looked at the Bible through the eyes of being an intellectual, slap bang in the middle of an intellectual person's library. That is exactly why we have developing a big library here about many things, using Proto-Evangelion. Hey, Tian can give you a whole series of lectures about how the iconography uses the Proto-Evangelion. True? Tian. We cannot say that the fact is they are not a part of the canon. But the fact also is Christian spirituality, iconography, theology have used them. Fact or not fact? Tian. David. Quick answer. Yeah, so the conclusion is as long as helpful, then it can be used, right? Yes. David. Thank you very much. Jadi, allow me to translate a bit. Jadi, ikonografi itu banyak menggunakan Proto-Evangelium Santo Yakobus. Jadi, sebetulnya harus dilihat lagi masing-masing buku-buku tadi itu, dilihat masing-masing, dilihat melalui prisma ajaran gereja yang sudah ada, kuasa gereja. Memang ada yang tidak dipakai dalam kanon-kanon, betul, tapi seperti Proto-Evangelium Santo Yakobus itu dipakai sebagai dasar ikonografi, misalnya. Ikonografi itu juga ajaran gereja, tapi ajaran dalam rupa. Kalau kitab suci itu ajaran dalam tulisan Bapak Gereja itu tulisan, ikonografi itu ajaran, doktrin, teologi, tapi berupa gambar.
itu teologi. Maka nanti harus dibedakan ikonografi dengan gambar suci atau patung-patung devosi, itu beda, hal yang sangat berbeda. Saya bukan orang yang ahli dalam bidang itu nanti bisa dijelaskan oleh ahlinya ada. Oke, terima kasih Mas Davin, Mas Cliff, Bapak Alexander Kenes. Ya, masih ada beberapa pertanyaan memang yang belum terjawab. Namun Bapak dan Ibu teman-teman, kita sudah hampir sampai di penghujung pertemuan kita hari ini. Tenang saja, untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab hari ini, kita akan memberikan pilihan. Apakah akan dijawab melalui email, ataukah akan dijawab secara lisan pada pukul 2 di pekan depan sebelum kelas dimulai. Nah, jadi Bapak dan Ibu, seandainya sempat untuk hadir lebih awal, silakan hadir pada pukul 2, bila mana pertanyaan belum terjawab hari ini, kita akan menjawab sebelum kelas dimulai. Namun apabila belum sempat hadir lebih awal, bisa mengirimkan email ke email yang tadi ya, sudah ada di kolom chat, katolikbizantin@gmail.com, katolikbizantin@gmail.com. Silakan kirim email kembali pertanyaannya atau pertanyaan ulang dan pertanyaan-pertanyaan tambahan mungkin bila ada. Nah, nanti akan dijawab lewat email. Seandainya lebih senang dijawab lewat tulisan. Dan seandainya ingin dijawab lewat lisan, silakan hadir pekan depan pukul 2, lebih awal setengah jam. Nanti akan dijawab oleh Father Alex dan Mas Tian secara lisan. Ya. Demikian, untuk pekan depan kita akan pembahasan yang lebih seru lagi, lebih beragam lagi, karena kita akan membahas tentang perbedaan-perbedaan tradisi gereja-gereja kuno. Akan ada pembahasan mengenai 5 tradisi gereja dari Yunani, Latin, Syria, Oriental, Alexandria. Kita akan temukan apa sih perbedaan-perbedaan dari tradisi-tradisi gereja tersebut. Pekan depan bersama dengan Mas Cliff Tedianto. Oke, jadi sekarang sudah pukul 3.57, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan tutup diskusi ini dengan berkat penutup oleh Romo Alexander. Silahkan. Father, we will pray the blessing prayer. Oke, mari kita sama-sama mendoakan doa penutup dengan memperingati arwah karena ini hari Sabtu dan juga kita masih dalam suasana berduka. Sekali lagi saya ingatkan akan Hagia Sophia. Mari kita berdoa. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Ya Raja Sorgawi, penolong penghibur dan roh kebenaran, yang hadir dimanapun dan yang memenuhi segala sesuatu, sumber segala yang baik dan pemberi hidup, datang dan tinggallah bersama kami, bersihkanlah kami dari segala noda dan selamatkanlah jiwa kami yang maha baik. Amin. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunlah dosa-dosa kami. Ya Penguasa, maafkanlah segala pelanggaran kami. Yang Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, but deliver us from the evil one. Yours is the kingdom, the power, and the glory, Father, Son, and Holy Spirit, always now, forever and ever. Amin. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. 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 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari serafim. Tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda, sungguh Engkau Sang Theotokos, Engkau kami junjung tinggi. Give the blessing. And Holy Spirit be with you always now, forever and ever. Amen. Amin.
Terima kasih banyak. Thank you so much, Father Olex. Terima kasih banyak, Mas Christian Tombiling. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dan berdiskusi dengan sangat menyenangkan di hari ini. Kita berjumpa lagi di pekan depan pada pukul yang sama. Bagi yang ingin pertanyaan dijawab lewat lisan, silakan hadir lebih awal pada pukul 2. Kita akan bertemu kembali dengan tema tradisi gereja dari masa awal. Gitu. Terima kasih, sampai bertemu. Jaga kesehatan. Alleluia.